konco-konco. Piye kabare? Sehat kabeh toh? Kenake jenengku Fadil, si bolang dari Paranggupito, pesisir selatan Wonogiri. Tahu nggak apa nama benda yang aku bawa ini? Kami menyebutnya sebrok, alat tangkap belalang. Teman di rumah mau ikut berburu belalang? Ayo! Cus! Teman, biasanya belalang keluar saat musim penghujan seperti sekarang ini. Lompat sana, lompat sini. Si belalang ini termasuk serangga yang lincah loh. Selain jago terbang, kakinya yang panjang membuatnya bisa melompat sangat jauh. Iya, belalang bisa melompat 20 kali panjang tubuhnya. Wih, kalau ada olimpiade serangga bisa menang dia. Ada satu ekor belalang lagi semedi nih. Kena! Belalang mempunyai sepasang antena yang dapat merasakan sentuhan dan bau. Makanya kita harus menggunakan pancing khusus untuk dapat menangkapnya dari kejauhan. Arahkan sebrok tepat di atas bagian depan tubuhnya. Belalang tidak bisa lompat ke kanan atau ke kiri. Lompatannya pasti akan ke depan. Dengan begitu, belalang akan langsung masuk ke dalam jaring sebrok. Asyik, dapat lagi. Selain itu, kita harus jeli. Untuk melindungi dari serangan pemangsa, belalang punya warna tubuh yang menyesuaikan lingkungannya. Ada warna coklat, abu-abu, dan hijau. Kalau dibiarkan, belalang ini dapat menghabiskan daun singkong dan daun jagung dalam sekejap. Kasihan kan Pak Tani? Belalangnya sudah banyak nih. Ayo kita bawa pulang. Setelah ini, kami mau bantu Pak Lik membuat inti. Teman, siapa sih yang gak suka gurih, manis, dan renyahnya intip? Intip atau kerak nasi ini salah satu makanan khas dari Jawa Tengah. Dahulu, untuk makan intip kita harus mengumpulkan kerak nasi yang diliwet. Karena peminatnya banyak, para penjual intip sudah punya cara supaya cepat memproduksi intip dalam waktu singkat. Pertama, masukkan beras ke dalam panci yang berisi air. Supaya gurih, tambahkan garam secukupnya. Tinggal masak deh sampai jadi nasi aron. Kalau nasi sudah diaron atau setengah matang, saatnya dicetak. Sebelum mencetak nasi aron, terlebih dahulu olesi permukaan cetakan menggunakan minyak sayur. Gunanya supaya intip basah tidak lengket dan mudah diambil. Masukkan nasi aron ke dalam cetakan. Lalu pipihkan bagian tengahnya. Alatnya bisa menggunakan sendok atau cetakan khusus seperti ini. Setiap cetakan mempunyai 4 lubang yang bisa kita isi. Dengan cara ini, Pak Lik tidak perlu khawatir kalau mendapat banyak pesanan. Panggang cetakan di atas bara api. Pak Lik menggunakan bara dari arang supaya panasnya merata. Setelah mengering, susun intip di atas idik atau anyaman bambu ini. Dengan cara ini, Pak Lik bisa mempersingkat waktu penjemuran. Dijemur 1 hari juga intip sudah siap digoreng. Kalau menggunakan sinar matahari saja, bisa berhari-hari lamanya. Apalagi musim penghujan seperti saat ini. Ayo kita goreng intip yang sudah kering. Kata Mbak Wulan, menggoreng intip harus dengan minyak panas yang banyak. Ini supaya intip bisa mengembang alias tidak bantet. Tuh lihat, baru dicemplungin intipnya langsung mengambang. Menggoreng intip tidak membutuhkan waktu lama. Kalau panasnya pas,
nggak sampai 1 menit juga sudah matang. Hehehe. Wih, kelihatannya renyah dan gurih ya. Jadi gak sabar buat cicipin. Mbak, mangan di sini, Mbak. Kosek lang, kok dimakan karo walang enak banget. Wih, masuk Mbak Wulan. Ayo, gak pakai lama. Kita masak belalangnya. Wah, Mbak Wulan mau bikin belalang bacem. Tapi jadi penasaran, gimana rasanya ya bacem belalang dimakan sama intip goreng? Teman di rumah penasaran juga. Yuk, kita masak sama-sama. Aku mau siapin bumbu bacem. Siapkan bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan kemiri. Haluskan semua bahan. Nah, untuk sambelnya, Mbak Wulan mau bikin sambal tomat spesial. Haluskan bawang merah, bawang putih, garam, tomat, cabai rawit, dan cabai keriting. Semua bahan sudah siap nih. Yuk, kita bikin bacem belalangnya. Masukkan bumbu halus bersama daun salam, lengkuas, serai, dan daun jeruk. Setelah harum, tambahkan air secukupnya. Tambahkan gula merah dan sedikit kecap. Terakhir, masukkan belalang gorengnya. Aduk-aduk sampai merata. Wangi ya, Mbak. Oh, tau, kok pasti kena iki. Sambil menunggu bacemnya matang, tumis sambal tomat spesialnya. Tujuannya supaya aromanya lebih keluar dan lebih lembut. Bacem belalang dan sambal tomat spesialnya sudah matang. Ayo kita susun. Letakkan belalang bacem di atas intip. Kemudian siram dengan sambal tomat spesial. Wah, ayo kita makan sambil menikmati udara pantai selatan. Air liurku meleleh nih. Monggo dahar sedoyo. Wah, bacem belalangnya top. Renyah belalangnya masih ada, manisnya juga pas. Apalagi ditambah intip goreng yang renyah. Rasanya nggak ada obat nih. Selain enak, belalang merupakan sumber protein alternatif yang murah. Selain itu, belalang juga banyak mengandung vitamin dan mineral yang baik bagi tubuh. Tapi buat kalian yang punya alergi protein, jangan coba-coba ya. Bisa gatal-gatal atau biduran nanti. Kalau kami sih sudah biasa. Wih, percaya nggak kalau di balik ganasnya ombak yang membentur karang ini ada harta karun? Iya, nggak percaya? Kami akan buktikan ke teman-teman di rumah deh. Nah, itu dia. Pak Li Imron dan Pak D sepertinya sudah menunggu. Lokasi di sini memang sangat ekstrim. Ya, namanya juga harta karun. Mendapatkannya tentu nggak mudah ya. Sebelum memancing, kami harus siapkan dulu umpannya. Ini dia bulu babi dan kerang-kerangan. Caranya, tusuk bulu babi dan kerang dengan senar pancing. Umpan yang masih segar lebih baik loh ya. Kebetulan Lik Imron baru saja mengambilnya pagi tadi saat air laut surut. Setelah umpan siap, ikatkan umpan membelah bagian tengah krendet. Krendet itu perangkap yang menggunakan kawat besi melingkar dianyam dengan senar jaring. Prinsip kerjanya, si harta karun kita ini akan terjerat saat memakan umpan. Kira-kira teman-teman di rumah
sudah bisa menebak belum apa harta karun kita? Iya, betul, lobster. Untuk orang. Jangan lupa pasang jangkar supaya krendet tidak terhempas ombak karang. Sebelum dilempar, ikat krendet dengan tali tambang. Saat memancing lobster, keamanan yang paling utama. Tali akar pandan sudah terikat di badanku. Saatnya aku membantu Pak Li menurunkan krendetnya. Setelah melempar krendet, sangga tali menggunakan sebatang kayu bercabang. Tujuannya supaya tambang tidak putus tergesek batuan karang saat terhempas ombak besar. Menarik krendet dari dasar jurang memang susah-susah gampang. Selain berat, karena hempasan ombak, kami juga harus berhati-hati supaya krendet tidak rusak. Kalau tersangkut, jaring krendet bisa jebol dan lobsternya kabur. Wih, krendet pertama dapat. Asik. Tapi yang paling sering didapat nelayan jenis lobster batu dan lobster hijau. Lobster juga disebut hewan laut abadi. Tidak seperti manusia yang makin berumur makin lemah tubuhnya. Justru lobster makin bertambah umur semakin kuat dan besar. Jalan iki kok mulai dhisik, Pak Le Pak tang rampungne kredite sing kan ya. Ya. Tuh, hampir lupa. Simbah tadi titip pesan untuk mencarikan lamtoro. Ayo kita cari dulu. Lamtoro termasuk tanaman polong-polongan. Di Indonesia, tanaman ini ditanam sebagai pohon peneduh dan pakan ternak. Tak jarang juga tanaman ini tumbuh liar. Selain untuk pakan dan kayu, biji polong lamtoro juga biasa diolah menjadi berbagai makanan. Biji lamtoro memang menyerupai petai, tapi ukurannya jauh lebih kecil. Jumlah bijinya cukup banyak, antara 15-30 butir setiap kulit buahnya. Tanaman yang satu ini juga bermanfaat untuk mencegah erosi. Karena salah satu fungsinya sebagai tanaman penutup tanah. Selain itu, tanaman lamtoro juga dapat membantu menyuburkan tanah. Lang, wes rong, unan ko sokah yo. Buat bagi sokeh. Yo wes gak ayo. Nanti mbak dito mang mbak. Dito mah jarang ngolah nih. Golek ngolah jarang akeh. Mbak saiki. Yo wes ayo. Digolek isik wae. Golek yang mana ayo golek isik. Duh, dari tadi Dito nggak ada suaranya. Walah, Dito malah mani lamtorone. Ngara digawe tempe apa? Ayo iki. Entuk lantoro ora kowe kalian. Entuk iki. Ayo dimasak yo mulai. Hah? Dimasak? Iya dimasak ayo. Ayo. Dasar Dito, giliran denger makanan langsung girang. Teman, ada satu tempe yang khas dari pesisir Wonogiri. Namanya tempe lamtoro. Cara membuatnya mudah kok. Pertama, kupas biji lamtoro dari kulit buahnya. Selanjutnya, rebus lamtoro yang sudah dicuci sampai empuk. Untuk membuat tempe, yang kita pakai biji lamtoro yang sudah tua. Setelah matang, biji lamtoro harus dikupas dan direndam semalaman. Nah, seperti ini jadinya. Setelah itu, Simbah akan mengukusnya lagi. Kalau sudah matang, angkat lamtoro dan tuang ke tampah. Ratakan supaya cepat dingin. Setelah lamtoro dingin, inilah proses terpentingnya. Peragian. Taburi dengan ragi yang sudah disiapkan. Kemudian aduk sampai merata. Terakhir, tinggal bungkus deh.
Siapkan 2 lapis daun jati, kemudian masukkan bahan tempe lamtoro. Lipat-lipat, lalu ikat. Uniknya, terkadang 2 bungkus tempe diikat menjadi 1. Simpan tempe selama sehari semalam. Tempe lamtoro siap diolah. Kata Mbak Oci dan Mbak Mayang, hari ini mau ada acara bersih desa. Kami mau masak tempe besengek dan lobster bakar untuk tumpengnya nanti. Sebelum diolah, buka tempe lamtoro dari daun, kemudian potong menjadi 2 bagian. Parut kelapa sebagai bahan campurannya. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, jahe, daun salam, sereh, cabai, dan garam. Sementara aku menyiapkan lobsternya sebelum dipanggang batu. Selanjutnya, olesi lobster dengan bumbu rempah. Sekarang masak tempe besengeknya dulu ya. Masukkan bumbu halus ke kuali yang sudah berisi air. Tambahkan tempe lamtoro dan kelapa parut. Terakhir, masukkan cabai utuh, daun salam, sereh, dan garam secukupnya. Masak sampai air mengering. Sambil menunggu tempe besengek matang, bakar lobsternya yuk. Siapkan bara api di dalam lubang batu. Kemudian susun batu karang di atas bara api. Tujuannya supaya lobster tidak terkena bara api langsung. Setelah batu karang panas, alasi dengan daun pisang. Ayo, susun lobsternya. Enak iki, Lang. Ayo, enak iki. Tutup lagi menggunakan daun, kemudian timpa dengan batu-batu kecil di atasnya. Panggang selama 15 hingga 30 menit. Selain berfungsi sebagai alas, daun pisang juga membuat aroma lobster bakar menjadi wangi. Daun pisang sudah gosong. Ayo kita bongkar. Lobster yang sudah masak ditandai dengan perubahan warna pada cangkangnya. Ambune enak iki, Lang. Lobster sudah matang. Besengek tempe lamtoro juga sudah. Bim salabim. Tumpeng lobster dan tempe besengek siap diarak. Teman, hari ini kami bersama warga yang lain mau mengikuti acara sedekah bumi dan bersih desa. Acara ini merupakan ritual tahunan di desa kami. Biasanya diadakan di pendopo desa. Sebelum makan bersama, sesepuh desa akan memimpin doa. Hal ini sebagai wujud rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah serta mengusir semua hal buruk dari desa. Nah, sekarang saat yang ditunggu-tunggu. Ayo kita makan. Jangan kaget ya kalau tumpeng di sini ada lobsternya. Karena sebagian masyarakat desaku nelayan lobster. Daging lobster rasanya manis dan lembut, kaya sekali dengan protein. Selain itu, tempe besengeknya juga tidak kalah enak. Kata mbakku, lamtoro mengandung vitamin A, B, dan zat baik lainnya. Bahkan lamtoro dipercaya bisa mengobati cacingan. Setelah acara selesai, biasanya akan ditutup dengan pertunjukan jatilan. Pertunjukan ini untuk menghibur warga. Selain perwujudan rasa syukur, kami bisa bersilaturahmi bersama warga dan sejenak menghilangkan lelah bekerja di kebun dan di laut. Teman, sampai di sini dulu ya petualangan kita hari ini. Sampai bertemu di petualangan seru lainnya. Ngebolang yuk!